Kurikulum Merdeka. Bicara tentang kurikulum merdeka, pada dasarnya ada dua hal penting dalam kurikulum merdeka, yaitu keleluasaan pendidik dan pembelajaran berkualitas. Dari dua hal penting tersebut, kurikulum merdeka memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Dan yang ketiga, pembelajarannya fleksibel. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik atau guru untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, menurut saya, pada intinya tujuan dari kurikulum merdeka adalah merdeka mengajar bagi pendidik dan merdeka belajar bagi peserta didik. Pendidik leluasa menentukan tahapan capaian pembelajaran, itulah merdeka mengajar. Dan peserta didik belajar sesuai kebutuhan atau minat belajarnya, itulah merdeka belajar. Oleh karena itu, guru atau pendidik adalah garda terdepan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Perkenalkan, nama saya Megawati Elina Magnolia Kumambong, guru fisika di SMA Negeri 1 Amurang. Berikut ini adalah praktik baik saya terkait penerapan kurikulum merdeka dengan judul Mewujudkan Merdeka Belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diawali dengan doa dan salam pembuka. Salam. Kemudian, sebelum masuk pada pendahuluan, dalam pembelajaran saya melakukan proses menumbuh kembangkan kompetensi sosial emosional dengan cara mengidentifikasi perasaan peserta didik. Hal ini penting dilakukan untuk membuat peserta didik fokus dalam pembelajaran. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian, saya melakukan apersepsi, mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik untuk membangun pengetahuan kontekstual yang mereka miliki terkait materi gerak parabola. Kira-kira hal apa yang dapat mempengaruhi gerak parabola? Dalam mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik, saya menggunakan aplikasi Mentimeter. Peserta didik memindai barcode yang saya tampilkan di layar untuk memunculkan link Mentimeter sehingga mereka dapat mengisi jawaban sesuai pertanyaan yang ditampilkan. Kemudian, jawaban mereka secara otomatis muncul pada layar di papan tulis. Setelah mengidentifikasi pengetahuan awal mereka, saya menampilkan sebuah video terkait penerapan gerak parabola pada olahraga lempar lembing. Kemudian peserta didik diberikan pertanyaan pemantik tentang hal apa yang mempengaruhi jarak atau jangkauan terjauh yang bisa dicapai dalam olahraga lempar lembing. Dari jawaban yang mereka berikan, saya menuntun mereka mengidentifikasi besaran-besaran yang ada pada gerak parabola, seperti sudut elevasi, kecepatan awal, dan jarak jangkauan maksimum. Setelah memahami besaran-besaran tersebut, saya menuntun mereka untuk bekerja dalam kelompok. Namun sebelum membagi mereka dalam kelompok-kelompok kecil, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui proses belajar seperti apa yang mereka minati atau mereka butuhkan melalui link Mentimeter. Dalam proses kerja secara berkelompok, saya membuat lembar kerja dalam 2 model untuk mengakomodir gaya belajar siswa yang kinestetik
ataupun visual dan auditori. Untuk peserta didik yang gaya belajarnya kinestetik, saya menyiapkan LKPD untuk mereka melakukan percobaan atau praktik secara langsung dengan alat dan bahan yang telah disiapkan. Dan untuk yang gaya belajarnya visual dan auditori, saya menyiapkan LKPD untuk mereka melakukan percobaan secara virtual melalui aplikasi Pet Simulation. Pada proses percobaan atau praktik secara langsung, peserta didik menggunakan alat dan bahan seperti suntikan tinta, air, busur, dan meteran. Peserta didik kemudian melakukan percobaan sesuai langkah-langkah percobaan dalam LKPD. Pada proses percobaan secara virtual, peserta didik menggunakan aplikasi Pet Simulation dengan langkah-langkah percobaan sesuai yang ada pada LKPD. Meskipun memiliki proses yang berbeda, namun kedua percobaan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu peserta didik menyelidiki pengaruh sudut elevasi terhadap jarak jangkauan maksimum yang ditempuh benda yang bergerak parabola. Bagian penutup dari pembelajaran tersebut, saya bersama peserta didik melakukan konfirmasi pemahaman terkait hasil percobaan yang telah dilakukan, dan peserta didik memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan. Namun ada pengecualiannya, karena jika sudut tersebut semakin tinggi atau lebih dari setengah dari 90 derajat, otomatis sudut jangkauannya akan lebih pendek. Tapi jika kita pakai kemiringan setengah dari 90 derajat atau 45 derajat, otomatis akan mendapatkan jangkauan terlalu panjang. Pembelajaran tadi sangat bagus dan menarik untuk mahasiswa, karena lewat pembelajaran tadi, para siswa dapat memilih beberapa metode pembelajaran sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Seperti saya contohnya memiliki pembelajaran kinestetik, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara langsung atau praktek. Pembelajaran ini sangat menyenangkan karena dari sini kita bisa melihat kemampuan siswa atau kekurangan siswa, dan ini bisa menjadi masukan bagi guru-guru bagaimana guru-guru bisa menjelaskan agar siswa lebih mengerti. Demikianlah praktik baik saya terkait penerapan kurikulum merdeka dalam mewujudkan merdeka belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Akhir kata saya, tidak ada inovasi tanpa refleksi, tidak ada inovasi tanpa belajar dan berbagi, dan tidak ada inovasi tanpa kolaborasi. Salam dan bahagia.